Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita bakal bahas soal beberapa tips dalam mencari kosan. Nah, ini saran dari aku yang udah ngekos sekitar 3 tahunan ya, dan udah pindah sekitar 5 kali di kosan maupun di mes. Well, jadi udah pernah merasakan berbagai vibes kosan dengan fitur dan fasilitas yang berbeda-beda ya. Mulai dari yang kosannya listrik digabung sama dipisah, sampai ke kosan khusus cewek sama yang campur. Tapi nggak bebas ya. Kalau bebas, bahaya. Memang nggak ada kos yang sempurna dari segala sisi ya. Ada yang ditanggung listriknya, tapi listriknya justru mati beberapa kali karena jeglek atau nggak kuat listriknya gitu. Ada juga kosan yang punya AC tapi listriknya ditanggung masing-masing. Memang nggak ada yang 100% sempurna jadi kan. Jadi gimana kita cari kekurangan kosnya yang bisa kita toleransi gitu dan mensyukuri sisanya. Oke, jadi tips pertama dalam mencari kosan ialah tentukan budget kosan kalian berapa. Kalau kalian cari kosan yang 400 ribuan per bulan, ya kalian harus terima dengan fasilitas harga 400 ribuan per bulan itu. Yang salah adalah kalau kalian mintanya kosan harga 400 ribu, tapi fasilitas yang 2 jutaan. Gak make sense kan? Nah, untuk anak sekolah atau kuliahan, harga kosan 400 ribu itu udah cukup oke sih, karena kan harus menghemat pengeluaran untuk tugas-tugas sekolah atau kuliah, untuk fotokopi buku gitu kan. Nah, kalau aku sendiri alhamdulillah karena udah kerja, jadi range biaya kosan yang aku cari itu sekitar 500 sampai 600 ribu rupiah per bulan. Karena menurutku biasanya dengan harga segitu, fasilitas kosannya itu udah cukup oke untuk tinggal nyaman dalam waktu yang lama. Yang kedua, tentukan jarak maksimal kos ke tempat sekolah, kuliah, atau tempat kerja kalian. Nah, dari sini kita bisa tentukan di awal nih, kalau jauhnya segini itu masih ditoleransi nggak gitu. Dan lihat juga apakah kosan kalian itu dekat dari pasar atau minimarket gitu untuk membeli kebutuhan logistik kalian. Tapi kalau tempat kerja kalian memang udah dekat dengan kebutuhan logistik ya nggak apa-apa juga. Yang ketiga, manfaatkan fitur cari kosan di Facebook atau Google Maps. Kosan yang harganya terjangkau itu banyak banget di Facebook. Kalau udah masuk ke TikTok atau Instagram itu rata-rata kebanyakan adalah kosan eksklusif di atas 1 juta gitu. Untuk Facebook, kalian bisa cari di kolom search di Facebooknya itu kosan apa gitu, kosan di mana gitu. Terus, kalau kalian mau cari postingan yang terbaru, kalian tinggal aktifin fitur filternya. Dan bisa juga cari di grup Facebooknya juga banyak banget. Nah, kalau cari kosan di Google Maps, itu kalian pastikan lokasi di handphone kalian itu sudah aktif ya. Dan masuk ke Google Maps, selalu tinggal cari deh, ketik aja kos gitu, KOST atau bisa juga dengan kata kunci kos biasa, KOS gitu. Bakal muncul ntar beberapa kos yang dekat dengan daerah lokasi kalian berada. Oh iya, tapi kalau kalian punya waktu luang, itu kalian bisa cari langsung sendiri gitu, menyusuri jalan gitu. Mana yang ada spanduk terima kos gitu. Tapi sekali lagi ini hanya untuk yang waktu luangnya banyak ya, karena eh, biasanya butuh beberapa hari lah untuk pakai cara ini. Pilihan masing-masing sih. Yang keempat, bandingkan kosan sebelum survei. Setelah kalian menemukan beberapa opsi kosan yang kalian suka dari postingan Facebook maupun alamat di Google Maps, kalian bisa sortir lagi tuh mana aja kosan yang mau kalian survei. Disaranin untuk kalian lihat dulu deh minimal 2 atau 3 kosan dulu gitu, biar ada pembanding. Karena biar nggak nyesel juga di akhir. Pindah kosan itu ribet, berat, dan pastinya makan banyak waktu lagi. Yang kelima, ini dia beberapa poin hal yang harus diperhatikan saat kalian survei kosan. Poin yang A adalah jendela. Pilihlah kosan yang ada jendelanya, teman-teman. Kecuali kosan kalian ber-AC ya. Tapi lebih baik itu cari kosan yang memang ada jendelanya gitu. Jadi bisa sirkulasi udara itu bisa lancar. Terus kalau pagi-pagi atau sore-sore itu sinar matahari bisa masuk kalau kita buka jendelanya gitu ya. Dan kalian kalau mau masak pakai kompor gas itu bisa gitu. Kalau nggak ada jendelanya paling mentok kalian pakai panci listrik gitu. Dan aku sendiri udah pernah ngekos di tempat
kos yang nggak ada jendelanya. Efeknya barang-barang aku yang materialnya dari kayu itu mudah banget berjamur, dan ada juga bahan makanan yang lebih kurang awet lah gitu di tempat yang nggak ada jendelanya gitu. Poin B adalah air, sumber kehidupan. Nah, untuk air ini bisa izin ke pemilik kosnya untuk cek nyalain air di WC-nya. Cek juga tuh atau lihat juga di ember ataupun lantai WC-nya itu ada bercak kuning kah? Soalnya kalau ada itu biasanya airnya kurang jernih. Nah, lihat juga sumber air di situ tuh pakai sumber bor kah atau pakai air pump kah? Karena biasanya kalau air pump itu lebih jernih. Dan lihat juga di kosan itu penampungan airnya itu pakai tetmon kah? Tapi biasanya pakai tetmon sih ya. Nah, kalau pakai tetmon, tanyain juga tuh ke bapak atau ke ibu kosnya ngisi tetmonnya itu berapa kali sehari, dan kalau habis itu gimana? Nanya ke pemilik kosnya atau gimana gitu. Soalnya ada beberapa kos yang juga memperbolehkan gitu untuk penghuni kosnya nyalain sama matiin tetmonnya sendiri. Dan terakhir, tanyain juga apakah biaya air di situ udah termasuk biaya kosannya atau belum. Poin C, jemuran. Bagi kalian yang mau berhemat atau suka cuci baju sendiri, space jemuran sangat-sangatlah penting. Jadi cek apakah space jemurannya itu memadai, dan kalaupun nggak ada jemuran untuk umum, lihat apakah di teras depan kamar kosan kalian itu terkena sinar matahari atau enggak. Poin D adalah listrik. Ya, singkat saja, digabung atau dipisah. Kalau kalian masih sekolah atau kuliah, disaranin untuk nyari kosan yang biaya listriknya gabung. Tapi kalau udah berpenghasilan, bayar listrik sendiri itu nggak serugi itu loh sebetulnya. Dan kalau memang nih, kalian memang cari yang include listrik, waktu kalian survei itu kalian lihat banyak nggak kamar kos di situ. Soalnya kalau listrik digabung tapi kamar kosnya banyak pintu alias banyak penghuni, itu ada kemungkinan bakal ada momen di mana listriknya itu jeglek. Terutama di jam-jam sibuk listrik, kayak di pagi hari, kayak mau nyetrika baju, atau di sore hari mau masak nasi gitu. Ya, berkaca dari pengalamanku, pernah ngekos di yang listriknya gabung, tapi kamar kosnya itu sedikit, jadi jarang banget itu mati lampu. Dan aku juga pernah ngekos di tempat yang listriknya itu gabung, tapi punya banyak banget pintu ya, Masya Allah. Tapi ya itu, nah itu, sudah bisa ditebak kan alur ceritanya. Poin yang gak kalah penting adalah lingkungan kosan. Kalau lingkungan kosannya banyak mahasiswa, itu kemungkinan besar akan lebih heboh ya. Karena misal temennya itu berkunjung untuk ngerjain tugas atau sekedar main, akan ya lebih ramai aja gitu. Dan kalau lingkungan kosan kalian itu banyak yang karyawan, itu kemungkinan akan lebih sepi dan tenang mungkin ya. Karena udah pada capek di tempat kerja. Jadi pas pulang itu udah ke dunianya masing-masing, udah istirahat gitu. Dan kalau lingkungan kosan kalian itu umum, lihat juga biasanya ada pasutri, ada anak bayi, balita, anak kecil gitu ya. Lihat aja di jemurannya, biasanya kalau ada balita itu akan lebih heboh juga ya. Tapi nggak apa-apa kalau kalian nggak merasa terganggu. Kembali ke pilihan masing-masing. Terus yang diperhatikan adalah kalian mau milihnya kosan yang full khusus perempuan atau yang khusus cowok gitu atau dipisah gitu. Asal jangan yang bebas ya. Terus lihat juga kosannya itu ada pagarnya atau enggak. Kalau ada, tanyain ke pemilik kosannya itu pagarnya ditutup jam berapa, dikuncinya jam berapa, dan dibuka kembali itu jam berapa. Lanjut, yang terakhir adalah evaluasi dan bandingin beberapa kosan yang udah kalian survei. Wah, di sini kalian bandingin deh dari segala sisi, kelebihannya, kekurangannya, dari beberapa kosan yang kalian minati. Terus kalau bisa kalian lakuin testing tuh, berapa lama sih waktu yang dibutuhin untuk sampai ke sekolah atau kampus atau tempat kerja kalian. Jadi aspek jarak tempuh juga jangan ketinggalan buat dipikirin ya. Jadi itu adalah saran terakhir dari aku. Jadi segitu dulu beberapa tips dalam mencari kosan versi anak kos. Dan kalau kalian ada tambahan atau mau sharing pengalaman kalian sendiri, silakan komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton hingga akhir. Semoga harimu menyenangkan.